Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok pertemuan 13 yang beranggotakan Elia, Hana Afiela, Kiki Dwi Arfiani, dan Medina Salsabila akan mempresentasikan bab 10 mengenai perspektif hukum. Saya Elia Anandila akan mempresentasikan mengenai ketentuan hukum saat berkomunikasi dalam krisis. Berdasarkan kasus yang diambil, berkaitan dengan subbab mengenai ketentuan hukum saat berkomunikasi dalam krisis. Dalam kasus Grab, keadaan krisis yang terjadi yaitu adanya pandemi. Dalam hal ini, community relation Grab yang dimiliki oleh Grab dapat menyikapinya dengan baik. Community relation Grab menyikapi keadaan krisis dengan membuat program-program yang dapat menjadi solusi bagi pihak Grab dan juga driver. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Medina Salsabila akan menjelaskan mengenai studi kasus Herald of Free Enterprise. Dari kasus yang diambil pada perusahaan yaitu mengenai strategi community relations PT Solusi Transportasi Indonesia, yang mana mereka dapat mengelola kesehatan serta keselamatan bagi para penumpang dan drivernya dengan melakukan program Grab Protect, yang mana jika tidak tentunya akan terjadi kelalaian dalam keselamatan dan juga kesehatan bagi para driver dan juga penumpangnya. Namun sebaliknya bagi studi kasus yaitu Herald of Free Enterprise, yang mana perusahaan Town Center SN ini tidak dapat melindungi orang-orang di dalamnya seperti pegawai dan juga penumpangnya, yang mana terjadi kecelakaan kapal feri di Belgia, dan hal tersebut tentunya melanggar dari aturan yang ada sehingga terjadinya kepercayaan publik yang terkikis dari perusahaan tersebut. Selanjutnya, pembunuhan korporasi. Dari kasus yang diambil pada perusahaan yaitu mengenai strategi community relations PT Solusi Transportasi Indonesia Grab. Dari program-program yang telah dilakukan menunjukkan bahwa dari perusahaan Grab itu sendiri telah mengelola kesehatan serta keselamatan bagi para penumpang dan drivernya. Jika tidak, mereka akan melakukan kelalaian dalam kesehatan serta keselamatan bagi para penumpang dan drivernya, yang mana sesuai dengan UU Pembunuhan Korporat 2007 yang mempermudah penuntutan perusahaan yang gagal dalam melindungi orang. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai peran pengacara dalam krisis. Apabila dikaitkan dengan subbab, maka kita bisa melihat dari kekuatannya terlebih dahulu bahwa peran pengacara dalam krisis seperti dapat melindungi perusahaan dari tuntutan pidana, melindungi perusahaan dari kewajiban masa depan, petugas dan karyawan, posisi perusahaan dengan perusahaan asuransi dan regulator, dan dokumen penting dari perusahaan. Sedangkan kelemahannya dengan adanya pengacara dalam suatu perusahaan, tentunya perusahaan akan mengeluarkan biaya atau budget yang jauh lebih besar untuk membiayai atau membayar pengacara. Kemudian peluangnya yaitu dengan adanya pengacara, perusahaan bisa berkonsultasi dengan pengacara khususnya ketika adanya kasus hukum atau manajemen krisis, sehingga suatu perusahaan bisa memiliki kekuatan yang sama atau kedudukan dalam hukum. Sedangkan ancamannya yaitu perusahaan memungkinkan nantinya pengacara dapat mengambil pernyataan rinci terhadap karyawan kontraktor dan pihak lain yang terlibat dalam suatu krisis perusahaan. Selanjutnya adalah subbab kompensasi yang akan dikaitkan dengan SWOT. Tentunya yang pertama adalah kekuatannya terlebih dahulu. Dengan adanya kompensasi, maka kekuatannya bisa menunjukkan kepada khalayak bahwa perusahaan memiliki tanggung jawab penuh dan bertanggung jawab atas kerugian yang sudah ditimbulkan. Sedangkan kelemahannya yaitu perusahaan harus memiliki budget atau anggaran yang lebih besar untuk bertanggung jawab atas kerugian yang sudah ditimbulkan atau kerugian yang sudah dirasakan oleh pihak korban. Kemudian untuk peluangnya yaitu hal ini bisa menimbulkan kepercayaan atau meningkatkan rasa aman dari para karyawan atau masyarakat dan meningkatkan tingkat kepercayaan terhadap suatu perusahaan.
Dan pastinya perusahaan atau masyarakat bisa memiliki rasa empati terhadap perusahaan karena bertanggung jawab penuh atas kerugian yang sudah diberikan. Sedangkan untuk ancamannya yaitu kemungkinan saja anggaran yang sudah diberikan atau kompensasi yang diberikan terhadap korban masih kurang sehingga menuntut perusahaan untuk memberikan kompensasi yang lebih lagi. Perkenalkan, nama saya Hana Vela Fedria Wawor dan saya akan menjelaskan mengenai subbab pembayaran ex gratia. Jadi dalam kasus yang diambil tidak dibahas mengenai adanya pembayaran ex gratia atau adanya anggaran yang dipersiapkan khusus jika terjadi kecelakaan. Tetapi dalam contoh kasus komunitas Grab yang dibahas, ada salah satu hasil wawancara yang menyatakan bahwa driver dapat langsung memberitahukan kepada perusahaan dan pihak perusahaan akan menyediakan bantuan jika terjadi masalah. Jadi walau tidak digambarkan secara jelas, ini menunjukkan bahwa Grab akan menangani atau turut membantu dan bertanggung jawab jika terjadi suatu permasalahan. Jadi hal tersebut bisa dilihat bahwa Grab akan mengeluarkan biaya atau anggaran yang disebut pembayaran ex gratia.